Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sahabat YM 28 yang dimuliakan Allah. Sekilas ketika mendengar kata bangkrut, yang terlintas dalam benak kita adalah membayangkan seorang yang hancur usahanya atau orang yang tidak lagi punya harta atau uang. Akan tetapi, hal ini akan berbeda dengan kebangkrutan pada hari kiamat nanti, hari yang tiada berguna lagi harta, kekayaan, dan anak yang dimilikinya. Tidak ada yang dapat menolong kecuali atas amal yang dilakukan dunia. Lalu apa yang membuat orang menjadi bangkrut menurut Islam? Orang kaya akan amal kebaikan belum tentu akan selamat di akhirat kelak, atau bahkan menjadi orang yang bangkrut. Semua manusia akan diberikan balasan yang setimpal atas segala perbuatannya di dunia. Tidak ada sesuatu amal baik atau buruk pun yang terlewatkan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, dan diletakkanlah kitab, lalu kamu akan melihat orang-orang bersalah ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya, dan mereka berkata, aduhai celaka kami, kitab apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak pula yang besar, melainkan ia mencatat semuanya, dan mereka dapati apa yang telah mereka kerjakan ada tertulis. Dan Tuhanmu tidak menganiaya seorang jua pun. Quran Surah Al-Kahfi ayat 49. Dalam ayat lainnya juga disebutkan, kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tiadalah dirugikan seseorang barang sedikit pun. Dan jika amalan itu hanya seberat biji sawi pun pasti kami mendatangkan pahalanya. Dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Quran Surah Al-Anbiya, ayat 47. Segala urusan dosa terhadap manusia lain atau hutang yang belum terselesaikan akan dihisap dan dibalas di akhirat. Orang yang merugi di akhirat disebut orang bangkrut walaupun dia memiliki amalan soleh yang banyak, namun tidak mencukupi untuk menutupi kesalahannya kepada orang lain. Sebagaimana disampaikan dalam hadis bahwa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut itu? Mereka menjawab, orang yang bangkrut di kalangan kami adalah orang yang tidak memiliki dirham dan tidak pula memiliki harta barang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala salat, puasa, dan zakat. Namun ia juga datang dengan membawa dosa kezaliman. 1. Ia pernah mencela saudaranya. 2. Menuduh tanpa bukti, memfitnah. 3. Memakan harta. 4. Menumpahkan darah orang. 5. Memukul orang lain tanpa hak. Maka sebagai tebusan atas kedalimannya tersebut, diberikanlah kebaikannya kepada orang-orang itu. Hingga apabila kebaikannya telah habis dibagi-bagikan kepada orang-orang yang dizaliminya sementara belum semua kedalimannya tertebus, diambillah kejelekan kesalahan yang dimiliki oleh orang yang dizaliminya lalu ditimpakan kepadanya, kemudian dia dilemparkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim nomor 6522. Oleh karenanya dalam riwayat lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang pernah berbuat kezaliman terhadap saudaranya baik menyangkut kehormatan saudaranya atau perkara-perkara lainnya, maka hendaklah ia meminta kehalalan dari saudaranya tersebut pada hari ini, di dunia, sebelum tidak ada lagi dinar dan tidak pula dirham untuk menebus kesalahan yang dilakukan, yakni pada hari kiamat. Bila ia memiliki amal solih diambillah amal tersebut darinya sesuai kadar kedalimannya, untuk diberikan kepada orang yang dizaliminya sebagai tebusan pengganti kezaliman yang pernah dilakukannya. Namun bila ia tidak memiliki kebaikan maka diambillah kejelekan orang yang pernah dizaliminya lalu dipikulkan kepadanya. Hadis riwayat Bukhari nomor 2449. Selain itu juga termasuk orang yang masih memiliki hutang yang belum terselesaikan di dunia, maka di akhirat akan diselesaikan dengan seadil-adilnya di mana pembayarannya tidak lagi dengan uang atau harta, melainkan dengan amal yang dimilikinya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis dari Ibnu Umar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mati dalam keadaan masih memiliki hutang 1 dinar atau 1 dirham, maka hutang tersebut akan dilunasi dengan kebaikannya di hari kiamat nanti, karena di sana, di akhirat tidak ada lagi dinar dan dirham. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2414. Perbuatan yang suka menunda-nunda pembayaran hutang juga termasuk perbuatan zalim. Subhanallah, sungguh sangat merugi orang yang demikian ini. Ruginya kenapa? Orang yang bangkrut di hari kiamat menderita nasib malang karena telah merugi parah. Ini akibat dari banyak kesalahan dan dosa yang ia lakukan terhadap orang lain. Akan habis balasan pahalanya karena banyak orang yang datang menuntut kepadanya, tetapi karena kebaikan orang yang bangkrut di hari kiamat itu telah lenyap, ia tidak lagi mampu menutupi kesalahannya. Seiring dengan itu, ia juga harus menanggung dosa dari orang lain yang pernah disakiti olehnya di masa lalu. Sehingga keburukannya semakin bertambah dan tidak ada sedikitpun pahala yang tersisa dari kebaikan yang pernah ia lakukan. Apa-apa yang dikumpulkannya selama di dunianya sirna,
Karena sebab apa yang dilakukannya, lisannya, tangannya, dia hanya melampiaskan apa yang ingin dilampiaskannya, tanpa mampu mengendalikan bahwa ini berbahaya atau tidak terlebih bagi akhiratnya. Oleh karena itu setiap perbuatan zalim terhadap orang lain, maka dia bertaubat memohon ampunan Allah, dan juga harus meminta maaf untuk kesalahannya agar dimaafkan oleh orang yang dizaliminya. Sehingga segala urusan dosa tersebut terselesaikan sebelum kematian tiba dan tidak terbawa hingga akhirat. Semoga Allah selalu menjaga kita dari perbuatan dosa yang berhubungan dengan manusia lainnya dan mengampuni segala dosa yang pernah kita perbuat. Amin ya robbal alamin. Kami berharap apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi sahabat TIMYM 28 yang dirahmati Allah. Kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan dalam penyampaian materi ini. Wallahu alam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.